Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita akan bangkit berdiri. Kita datang menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Hanya Dia Allah yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga
tidak henti-hentinya kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kesehatan, kesempatan untuk kami datang melayani, mengasihi Engkau dengan puji-pujian kami. Kami rindu memberi yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Selama Engkau masih beri kami kesempatan untuk kami hidup, kami memberi yang terbaik bagi Tuhan. Engkau yang pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Biar Roh Kudus sendiri yang memimpin ibadah kami. Kuasa kegelapan yang coba-coba mengganggu lewat pikiran kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kami mau berkonsentrasi untuk kami memuji, beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami buka ibadah kami pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita diberi kuasa oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan naikkan pujian ini. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Haleluya. Puji Tuhan. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Di tahun 2021 kita berdiri dengan iman, amin. Kita percaya di tahun ini akan ada pemulihan, kemenangan bagi kita semua. Kita akan naikkan pujian ini sekali lagi. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita berdiri dengan iman, berjalan dengan iman bersama-sama dengan Tuhan. Sebab hidup kita bukan karena melihat, tapi karena percaya, karena iman kita. Haleluya. Mari kita mau bersorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya.
saudara. Apapun yang jadi pergumulanmu, apapun yang jadi masalah dalam hidupmu, percaya bahwa engkau sangat berharga dan Tuhan melukiskan engkau di telapak tangan-Nya. Dia sangat mengasihi saya dan saudara. Tetap percaya, tetap beriman bahwa ada pertolongan Tuhan, ada mujizat yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupanmu. Asal engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bulu yang terkulai, bulu yang terkulai takkan dipatahkan. dan menyembah Tuhan. Kami percaya hidup kami berharga di hadapan Tuhan. Kami percaya Engkau sangat mengasihi kami ya Tuhan, dan Engkau tidak pernah membiarkan kami seorang diri. Engkau tidak pernah membiarkan kami jatuh. Engkau membangkitkan kami kembali. Tahun ini adalah tahun berkat bagi kami. Tahun ini kami percaya pemulihan, keberkatan, keberuntungan menjadi milik kami ya Tuhan. Oleh sebab itu berfirmanlah pagi hari ini. Biarlah firman Allah ini menjadi pedoman. Biarlah firman Allah ini menjadi petunjuk di dalam hidup kami, untuk kami masuk di tahun 2021 ini. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan. Hati kami siap untuk diisi oleh firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kita bersyukur pagi hari ini kita dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Nah saudara-saudara, tahun 2021 3 hari sudah kita lewati. Tahun ini saudara-saudara kita percaya, kita berdoa supaya menjadi tahun yang diberkati Tuhan bagi kita. Puji Tuhan. Mari kita awali firman Allah pada tahun 2021 ini. Mari kita buka di dalam 2 Korintus pasal yang kelima. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Firman Allah berkata demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Puji Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Yang sesuatu yang lama itu, kesedihan, pergumulan kita sudah berlalu. Dan yang baru yang datang adalah berkat-berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, kasih setia Tuhan kita akan dapatkan di tahun 2021 ini. Nah saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam terjemahan di Korintus ini, Rasul Paulus ingin menjelaskan kepada jemaat-jemaat yang ada di Korintus bahwa ketika mereka ada di dalam Kristus,
Mereka menjadi suatu ciptaan yang baru. Nah, apa itu ciptaan, saudara-saudara? Ciptaan itu adalah sesuatu yang baru yang sebelumnya tidak ada, kemudian menjadi ada. Nah, saudara-saudara, Tuhan mau tahun 2021 ini kita menjadi manusia yang baru, ciptaan yang baru, kemudian yang lama yang sudah berlalu itu, segala kesalahan, segala dosa, segala kekurangan kita, itu sudah berlalu. Dan firman Allah katakan bahwa yang baru itu akan datang di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ciptaan yang baru bukan tubuh yang baru. Ciptaan yang baru di sini firman Allah maksudkan adalah kita mempunyai karakter yang baru, kita mempunyai jiwa yang baru. Makanya firman Allah katakan bahwa jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ini memakai kata bentuk sekarang, bukan ia akan, tetapi ia adalah ciptaan baru. Ketika kita ada di dalam Kristus, karakter kita, jiwa kita sama seperti Kristus. Kita menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan. Dan firman Allah katakan bahwa yang lama itu sudah berlalu. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam kehidupan kita punya masa lalu, punya kenangan, punya hal-hal yang kita sudah lewati di tahun 2020 ini. Tetapi saudara-saudara, kita sudah lewati itu dalam berbagai banyak sekali hal yang kita lewati, saudara-saudara. Ada tantangan, ada berkat, ada persoalan, ada sakit penyakit di tahun 2020. Tetapi saudara-saudara, Tuhan mau supaya kita di tahun 2021 ini, Tuhan mau supaya kita mengubah cara hidup kita. Nah, saudara-saudara, apa yang dimaksud dengan ciptaan yang baru di dalam Kristus? Kita melihat yang pertama, saudara-saudara, apa yang dimaksud dengan ciptaan baru di dalam Kristus? Yang pertama, kita hidup untuk masa depan. Pertama, saudara-saudara, kita hidup untuk masa depan. Makanya firman Allah katakan tadi bahwa yang lama sudah berlalu dan yang baru, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kehidupan kita hidup untuk masa depan. Saya katakan pada minggu yang lalu bahwa masa lalu itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita ubah, tetapi masa depan bisa kita ubah. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita bisa mengubah kehidupan kita untuk menjadi lebih baik. Makanya saudara-saudara, hidup ciptaan yang baru itu adalah bagaimana kita hidup untuk masa depan. Nggak usah ingat masa yang lalu, nggak usah ingat segala kesedihan kita, nggak usah ingat segala sakit hati kita. Tetapi mari di tahun 2021 ini, awal minggu ini, mari kita punya komitmen, punya optimis untuk hidup untuk masa depan. Hidup untuk meraih hal-hal yang baru. Dikatakan yang lama itu sudah berlalu. Kita tidak boleh tinggal di dalam keadaan seperti masa lalu. Tetapi kita mau berubah menjadi hidup yang baru. Bukan tahun saja yang baru, tetapi hati kita, hidup kita harus berubah. Kita harus menjadi sesuatu yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan mau supaya kita memiliki masa depan yang penuh dengan kelimpahan. Arahkan pandangan kita ke depan. Nggak usah ingat-ingat yang dahulu. Nggak usah ingat-ingat kesedihan, kekurangan kita, segala dosa kita. Firman Allah katakan, dosa kita sudah diampuni. Dan kita menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Makanya saudara-saudara, di dalam Filipi pasal yang ketiga,
ayat yang ke-13, Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-13, Rasul Paulus katakan kepada jemaat yang di Filipi tentang kehidupannya. Dia katakan begini, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Amin, saudara-saudara. Mari seperti Rasul Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Filipi, Yesus telah menangkap dia. Dan dikatakan ketika dia ada di dalam Tuhan, apa yang dia lakukan? Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Saudara-saudara, ada banyak hal yang kita alami di tahun 2020 ini, yang lalu, saudara-saudara. Tetapi mari kita lihat contoh Paulus. Dia katakan, aku sudah melupakan semuanya itu. Dan dikatakan, dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Saudara-saudara, mari kita hidup untuk masa depan. Masa lalu adalah sesuatu yang mungkin kita tidak bisa mengubah masa lalu. Tetapi masa depan kita bisa ubah ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Makanya saudara-saudara, Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Filipi 3 ayat yang ke-14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ayat 15, karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Allah ingin mengingatkan kepada kita. Yang pertama, mari kita hidup untuk masa depan. Kita berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi. Rasul Paulus, dia melupakan apa yang ada di belakangnya. Ada banyak hal yang dia alami, saudara-saudara, dalam hidupnya. Tetapi dia sudah lupakan semuanya itu. Tetapi satu hal yang dia ingat adalah kebaikan Tuhan. Amin. Saudara-saudara, kita ingat segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kita boleh ada sampai hari ini karena kebaikan Tuhan. Itu yang jangan kita lupakan, kebaikan Tuhan. Tetapi sesuatu masa lalu kita, hal-hal yang menyakitkan, kita lupakan, saudara-saudara. Amin. Dan kita menuju masa depan bersama dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, hidup kita ini pertama hidup untuk masa depan, kemudian hidup kita itu harus punya tujuan. Saudara-saudara, saya tidak tahu target saudara di tahun 2021 ini. Tujuan saudara seperti apa? Apa yang saudara lakukan? Apa yang saudara perbuat? Serahkan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan. Makanya saudara-saudara, rancangan kita masukkan ke dalam rancangan Tuhan. Makanya ayat firman katakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Rencana kita, saudara-saudara, kita serahkan kepada Tuhan. Dan biarlah hidup kita ini punya tujuan, saudara-saudara. Hidup dalam tujuan Allah, itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Hidup dalam tujuan Allah adalah hidup yang melakukan kehendak Allah. Hidup yang seturut dengan rencana Tuhan. Tahun 2021, serahkan segala tujuan hidup saudara kepada Tuhan. Target saudara dalam keluarga, target saudara dalam pekerjaan seperti apa, target saudara di dalam rumah tangga seperti apa, kedepannya seperti apa, kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2021 ini. Tetapi percayalah, kalau hidup kita ada di dalam tangan Tuhan, Tuhan akan membawa kita kepada keberkatan dan kepada keberuntungan. Amin. Makanya serahkan hidup kita kepada Tuhan.
Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup dalam tujuan Tuhan adalah hidup yang penuh semangat. Hidup yang berkata-kata menguatkan iman, bukan melemahkan iman kita. Kita percaya hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Tahun 2021 ini menjadi tahun berkat bagi kita semua. Amin. Kita harus aminkan supaya hidup kita ini kita berjalan dengan iman. Tahun ini adalah tahun berkat bagi saya, tahun berkat bagi kita semua. Makanya saudara-saudara, hidup kita harus punya tujuan, berjalan, bergerak bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita bergerak, berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan akan bekerja dengan begitu luar biasa dalam hidup kita. Dan kita akan melihat mujizat demi mujizat terjadi di dalam hidup kita. Nah saudara-saudara, contoh di dalam Alkitab adalah Yusuf. Dia tahu Tuhan punya rencana di dalam hidupnya. Yusuf dalam perjanjian lama di dalam kitab Kejadian. Nah saudara-saudara, dia tahu Tuhan punya rencana bahwa dia akan menjadi seorang pemimpin di tanah Mesir. Dan dia hidup dalam rencana Tuhan itu. Sekalipun ada pergumulan, ada kesulitan yang dia alami, tetapi dia percaya bahwa rencana Tuhan indah di dalam hidupnya. Nah saudara-saudara, kalau kita tahu bahwa rencana Tuhan itu indah dalam hidup kita, mari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan sampai kita keluar dari relnya firman Tuhan. Kita harus terus ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah saudara-saudara, coba kita lihat Yusuf, Kejadian pasal 45, Kejadian 45, ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-8, Kejadian 45, ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-8, dikatakan begini. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupan lah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak dan menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Ayat 8. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Nah saudara-saudara, ini adalah perkenalan Yusuf kepada saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya membeli bahan makanan di Mesir, karena pada waktu itu hanya di Mesir yang ada bahan makanan. Dan pada waktu itu Yusuf adalah penguasa di sana. Dan ketika dia berjumpa dengan saudara-saudaranya merasa takut pada waktu itu. Kemudian Yusuf memperkenalkan namanya. Yusuf memperkenalkan dirinya. Dan dikatakan di ayat yang kelima, dikatakan begini, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Saudara-saudaranya mengira bahwa Yusuf akan marah, Yusuf akan benci kepada saudara-saudaranya, tetapi tidak, saudara-saudara. Dia katakan, jangan menyesali, jangan susah hati, karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupan Allah. Kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Jadi Yusuf tahu bahwa tujuan rencana Allah di dalam hidupnya, bahwa dia akan dijadikan pemimpin di Mesir untuk dikatakan menjaga, memelihara kehidupan daripada saudara-saudaranya. Bukan saja saudara-saudaranya, kehidupan di Mesir dan kehidupan dunia pada waktu itu, saudara-saudara.
Yusuf ada karena dia masuk dalam rencana Tuhan. Makanya di ayat yang ke-8 dikatakan begini, jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Jadi saudara-saudara, saudara ada di satu tempat, saudara ada di dalam satu keluarga, di situ ada rencana Tuhan di dalamnya. Saudara ada di dalam satu pekerjaan, saudara ada di dalam satu lingkungan, di situ ada rencana Allah di dalamnya. Makanya kalau saudara tahu bahwa rencana Allah ada di dalam hidup saudara, saudara harus tinggal dalam rencana Tuhan itu, dan saudara akan menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Yusuf, dia menderita, saudara-saudara. Dia dibuang oleh saudara-saudaranya, dijadikan budak, masuk penjara, difitnah. Tetapi Yusuf tahu bahwa dia ada dalam rencana Tuhan. Hidup kita kalau ada dalam rencana Tuhan, apapun yang terjadi, Tuhan akan bela dan Tuhan akan menolong kita. Asalkan kita tetap berharap sungguh kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, bisa saja Yusuf keluar dari rencana Tuhan, tetapi Yusuf ini adalah orang yang hidup takut akan Tuhan. Ketika dia di penjara, ketika dia dijadikan budak, dia tidak memberontak, saudara-saudara. Ketika dia bekerja di Mesir, dia pikir lewat mimpinya, wah dia akan menjadi pemimpin. Tetapi hidupnya mengalami kesulitan demi kesulitan. Tetapi saudara-saudara, dia tetap bertahan karena dia percaya bahwa dia ada dalam rencana Tuhan. Saudara, kalau hidup kita ada dalam tujuan Allah, ada dalam rencana kehendak Tuhan, apapun yang kita alami, kita percaya bahwa Allah ada bersama dengan kita. Tidak usah takut, saudara-saudara. Tidak usah sedih, tidak usah saudara marah, tetapi mari kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat, atas pertolongan, atas kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Mungkin saudara berkata, Tuhan, sampai kapan keadaan saya seperti ini? Tetapi saudara-saudara percayalah, dengan iman kita kepada Tuhan, kalau kita berharap kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita tepat pada waktunya. Amin. Saudara-saudara, tahun 2021 ini, mari kita punya tujuan dalam hidup kita ini. Hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara, tahun 2020 mungkin saudara sudah lebih giat untuk melayani, dan saudara sudah menerima berkat-berkat Tuhan dalam kita melayani Tuhan. Tahun 2021, mari kita lebih lagi, saudara-saudara. Kita lebih lagi cinta Tuhan. Kita lebih lagi mengasihi Tuhan. Dan kita akan melihat pertolongan Tuhan. Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, saudara-saudara, kemudian yang ketiga, apa yang kita lakukan? Ciptaan baru di dalam Kristus itu adalah kita harus melakukan perubahan. Saudara-saudara, melakukan perubahan. Harus ada resolusi terjadi di dalam kehidupan kita di tahun ini, saudara-saudara. Harus ada perubahan, karena perubahan hidup adalah cerminan dari ciptaan baru. Perubahan dalam hidup itu mencerminkan bahwa kita hidup di dalam Kristus. Kita menjadi anak Tuhan. Kita menjadi ciptaan yang baru. Nah, ciptaan yang baru di sini saya katakan tadi bukan diri kita yang baru, tetapi karakter kita, jiwa kita, sifat-sifat kita yang baru. Kita munculkan, saudara-saudara, karena kita mau ada perubahan. Saudara-saudara, perubahan akan terjadi apabila timbul dari diri kita sendiri. Orang kalau dia keras, dia tidak akan berubah, saudara-saudara. Tetapi kalau dia memberi diri untuk diubahkan oleh Tuhan, Tuhan akan mengubah kita.
Makanya ada lagu, ubahlah aku Tuhan, bentuklah aku Tuhan. Tuhan mau membentuk kita, kita harus melepaskan sesuatu, saudara-saudara. Tuhan mau membentuk kita, artinya di sini saudara-saudara, Tuhan mau supaya hati kita menjadi lembut untuk dibentuk. Makanya saudara-saudara, Tuhan mau melihat ada perubahan di dalam hidup kita. Saudara-saudara, perubahan yang bagaimana dulu, saudara-saudara? Perubahan yang lebih baik, perubahan yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Bukan berubah menjadi lebih buruk, bukan berubah menjadi lebih jelek, tetapi berubah untuk menjadi lebih baik. Saudara-saudara, ada banyak orang suka dengan perubahan. Kalau kita melihat perubahan-perubahan yang terjadi, kadang-kala kita kaget, kadang-kala kita lihat, oh bisa berubah ya. Kita senang dengan perubahan. Tetapi perubahan terjadi, itu butuh proses. Kadang-kala ada proses yang terjadi di dalam hidup kita untuk mengubah hidup kita, saudara-saudara. Makanya beri hati kita kepada Tuhan. Lembutkan hati kita, kita bawa kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, ubah hatiku, bentuk hatiku sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Nah, saudara-saudara, Paulus dalam hidupnya, ketika dia berjumpa dengan Yesus, terjadi perubahan yang drastis, saudara-saudara. Dulu dia penganiaya jemaat, dulu dia tidak suka dengan orang Kristen. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Kristus, hidupnya berubah. Nah, perubahan itu Tuhan mau terjadi di dalam hidup kita. Makanya ada istilah pertobatan. Di dalam bahasa Yunani memakai kata metanoia. Jadi ada perubahan hidup, ada kesadaran dari diri sendiri untuk berubah. Nah, saudara-saudara, Tuhan mau di tahun 2021 ini kita berubah menjadi lebih baik di hadapan Tuhan. Kita berubah menjadi lebih baik, menjadi suami yang baik, menjadi istri yang baik, menjadi anak-anak yang baik. Itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Dalam keluarga, mari kita menjalin hubungan lebih baik lagi. Anak-anak menjadi baik, suami menjadi baik, istri menjadi baik. Betapa senang hidup kita, saudara-saudara. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan, tantangan kita di tahun-tahun berikutnya begitu berat. Tantangan kita, saudara, tantangan gereja khususnya. Ada banyak sekali hal yang akan dialami. Makanya saudara-saudara, perubahan itu harus terjadi. Kita mau anak kita berubah, tetapi hidup kita tidak berubah, itu sia-sia, saudara-saudara. Anak kita berubah, kita harus berubah. Istri kita berubah, suami harus berubah. Suami berubah, istri juga harus berubah. Di situ kita akan melihat bagaimana Tuhan akan bekerja dalam keluarga kita. Saudara-saudara, kadang-kala kita menuntut banyak. Wah, dia tidak berubah-berubah ya. Kita sendiri tidak berubah, saudara-saudara. Bagaimana terjadi perubahan kepada istri, kepada suami, kepada anak kita, sedangkan hidup kita tidak berubah di hadapan Tuhan. Mari saudara-saudara, 2021 kita hidup dalam perubahan. Amin. Berubah menjadi lebih baik. Berubah menjadi istri yang baik. Berubah menjadi suami yang baik. Oh, tidak ada amin ya. Berubah menjadi suami yang baik. Mana suami-suami suaranya? Amin. Berubah menjadi istri yang baik. Oh, keras sekali kalau ibu-ibu. Nah, saudara-saudara, mari kita mau berubah menjadi lebih baik. Haleluya. Amin. Kalau menjadi lebih baik tahun 2021 ini, saudara-saudara, saya percaya berkat pertolongan Tuhan, keberuntungan akan menjadi milik kita kalau kita mau berubah bersama dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, Rasul Paulus, coba kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, di mana
Paulus dipanggil oleh Tuhan, ketika dia berjalan ke Damsyik, dia berjumpa dengan Tuhan di sana. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Kisah 9 ayat yang ke-19. Kisah 9 ayat yang ke-19 dikatakan begini, Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-muridnya di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah ibadat, di rumah-rumah ibadat, dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Kalau sudah perhatikan, semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka di hadapan imam-imam kepala? Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya, dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, saudara-saudara, saudara perhatikan di sini ada perubahan yang terjadi dalam diri Paulus. Dulu dia Saulus namanya, kemudian dia diganti menjadi Paulus. Dan pada cerita ini masih tentang Saulus. Orang begitu heran dan berkata, bukankah dia ini yang akan membinasakan mereka? Bukankah ini dia yang suka menangkap, bahkan membawa mereka kepada imam-imam kepala? Tetapi di situ Paulus, saudara-saudara, dia menyatakan bahwa dirinya berubah ketika dia berjumpa dengan Tuhan, saudara-saudara. Ketika dalam perjalanannya ke kota Damsyik, dia berjumpa dengan Tuhan. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan, ada perubahan terjadi di dalam hidupnya. Saudara, kalau saudara mau berubah, berjumpalah dengan pribadi Yesus. Adakan perjumpaan dengan Tuhan. Dalam perjumpaan dalam Tuhan, dalam doa, dalam ibadah kita, di situ kita akan melihat Tuhan bekerja dalam hidup kita. Nah, Paulus di sini dia berubah, saudara-saudara. Dia berubah menjadi lebih baik, dan orang menjadi heran. Wah, kok bisa dia berubah ya? Karena ternyata saudara-saudara sudah ada Yesus di dalam hatinya. Amin. Saudara, kalau saudara Yesus ada di dalam hati kita, ada perubahan terjadi di dalam hidup kita. Amin. Makanya saudara-saudara, izinkan Yesus masuk setiap hari, setiap saat di dalam hidup kita, dan orang akan melihat suatu perubahan terjadi di dalam hidup kita. Orang akan bingung, sama seperti di dalam Kisah Para Rasul ini. Orang bingung lihat Paulus, orang bingung lihat Saulus, kok dia bisa berubah? Dulu dia penganiaya jemaat, melakukan banyak sekali dosa. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, ada terjadi perubahan. Haleluya. Saudara-saudara, tahun 2021 adalah tahun perubahan yang menjadi lebih baik dalam hidup kita. Amin. Tahun 2021 ini kita imani bahwa akan terjadi transformasi yang luar biasa dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita. Dan biarlah kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan itu, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, itu yang ketiga. Kita harus melakukan perubahan. Jangan sifat kita, karakter kita di tahun 2020 masih kita bawa. Tahun saja berubah, saudara-saudara. Bulan saja berubah. Masa kita tidak berubah, saudara-saudara? Kita harus berubah. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan sangat senang dengan perubahan hidup kita apabila kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Tuhan sudah mendekat. Waduh, saudara, ada banyak prediksi mengatakan bahwa segala penyakit, virus akan terus terjadi sampai Tuhan Yesus datang. Bahkan saudara lihat di televisi, sudah terjadi perubahan.
ada virus ini sudah ada dia sudah berubah, sudah ada varian baru, saudara-saudara. Makanya saudara, kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Virus aja bisa berubah, kenapa kita tidak berubah, saudara-saudara? Amin. Penyakit saja bisa berubah-berubah, tetapi kita harus berubah menjadi lebih baik di dalam Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 2021 mari kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Belajar, saudara-saudara. Saya mari sampai saat ini terus belajar untuk lebih baik. Lebih baik kepada istri, lebih baik kepada anak-anak. Dan itu tidak mudah, saudara-saudara. Butuh pertolongan Roh Kudus. Kadang-kadang kita tidak mampu. Untuk menjadi lebih baik itu banyak tantangan. Untuk supaya kita tidak marah-marah itu banyak tantangan, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Amin. Mari kita mau berubah, saudara-saudara. Amin. Mau berubah, saudara-saudara? Haleluya, puji Tuhan. Kita belajar sama-sama untuk kita berubah, saudara. Kemudian yang pertama tadi, hidup untuk masa depan. Mari kita pandang saja ke depan, saudara. Tidak usah yang lalu-lalu itu sudah berlalu. Makanya firman Allah katakan, aku sudah melupakan apa yang ada di belakangku. Sudah lupakan semua. Kemudian yang kedua, hiduplah dalam tujuan Allah. Harus punya target dalam hidup kita. 2021 target saya seperti apa? Sertakan Tuhan di dalamnya. Kemudian yang ketiga, lakukan perubahan. Perubahan itu bukan kita harus, dia yang harus berubah. Dari diri sendiri dulu kita harus berubah. Suami harus berubah, istri harus berubah. Diri kita dulu sendiri yang berubah. Kemudian yang ketiga, saudara, yang keempat, mari kita melakukan jauh lebih baik. Yang 2020 kita sudah lakukan yang baik, tetapi tahun 2021 ini mari kita lakukan lebih baik lagi. Amin. Lebih baik kita melayani Tuhan, lebih banyak kita juga melayani Tuhan, lebih banyak kita berbuat baik, lebih banyak kita melakukan firman Tuhan. Ciptaan baru, kita harus menyadari Kristus ada dalam hidup kita. Ciptaan baru dalam Kristus adalah kita memiliki sifat ilahi. Sifat Kristus ada di dalam kita. Dalam bahasa teologianya sifat genetik Kristus, yaitu sifat-sifat ilahi, sifat karakter dari Kristus. Nah itu masuk dalam roh kita dan kita menjadi seperti Kristus. Nah saudara-saudara, sifat-sifat Allah, sifat-sifat Kristus kalau menjadi milik kita, saudara-saudara, betapa indahnya kita hidup. Orang akan melihat, lingkungan kita akan melihat, keluarga kita akan melihat, sudah terjadi perubahan dalam hidup kita. Dan nama Tuhan yang dipuji, ditinggikan, saudara-saudara. Bapak ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, makanya kita disebut manusia roh. Karena apa? Roh Kudus ada di dalam kita, Kristus ada di dalam kita, dan kita menjadi serupa dengan gambar Allah. Itu tujuan sebenarnya, saudara-saudara. Kita menjadi serupa, segambar dengan Allah di dalam hidup kita, saudara-saudara. Makanya saudara-saudara, lakukanlah lebih banyak, lakukanlah lebih baik, lakukanlah apa yang baik di tahun 2021 ini, saudara. Lakukan menurut apa yang saudara baik. Ketika saudara berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Sertakan Tuhan di dalamnya. Tuhan akan memberikan kita kuasa untuk melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Amin. Kita butuh Tuhan. Kalau Kristus ada di dalam kita, kita akan melakukan lebih lagi, saudara. Mungkin saudara berkata, apa yang harus saya lakukan di tahun 2021 ini? Tahun 2020 saudara sudah banyak melakukan banyak hal. Itu masih kurang, saudara-saudara. Tetapi 2021 ini, mari kita
punya komitmen. Kita kembali berkomitmen dengan Tuhan. Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidup? Tuhan, aku mau menyenangkan Engkau. Lakukan itu, saudara. Pekerjaan, ketika kita melakukan suatu kebenaran, jangan tunda-tunda, saudara. Wah, tunggu kalau saya sudah tua. Oh, tunggu kalau saya sudah diberkati. Jangan, saudara. Jangan tunggu. Tetapi saat ini, ketika saudara mau ada perubahan, saudara berubah saat ini. Bukan saudara berubah tunggu kalau saya sudah diberkati. Tunggu kalau saya sudah sehat. Tunggu kalau saya sudah ini dan itu. Jangan, saudara. Kalau Tuhan katakan hari ini, kalau Tuhan katakan saat ini, adakan perubahan, lakukan lebih baik, maka saudara akan ditolong, akan diberkati Tuhan. Amin. Saudara-saudara, jangan menunda-nunda sesuatu yang baik. Ya, jangan menunda-nunda sesuatu yang baik. Lakukan saja, saudara-saudara. Ketika kita melakukan, makanya ada kata-kata begini, ketika kita melakukan bagian kita, Tuhan akan melakukan bagiannya. Ya kan? Kalau bagian kita melakukan firman, melakukan yang baik, bekerja dengan baik, lakukan, Tuhan akan melakukan bagiannya di dalam hidup kita. Amin. Nah, saudara-saudara, Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-20. Kita berdoa supaya Roh Kudus memegang tangan kita di tahun 2021 ini. Ayat yang terakhir, Efesus pasal 3, Efesus pasal 3 ayat 20, dia firman Allah katakan begini, saudara harus imani, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saudara, Tuhan akan melakukan jauh lebih banyak. Imani, saudara-saudara, bahwa tahun ini Tuhan akan melakukan lebih banyak dalam hidup kita. Tuhan akan membuat lebih lagi dalam hidup kita. Berkat-berkat yang baru. Pertolongan-pertolongan Tuhan yang baru. Mujizat Tuhan yang baru. Keberuntungan, berkat Tuhan kita akan dapatkan di tahun ini. Dikatakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Saudara-saudara, kadang-kala Tuhan akan memberikan kita kejutan-kejutan di tahun ini, saudara-saudara. Makanya dikatakan dia akan melakukan lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata kuasa yang bekerja di dalam kita. Saudara, ada Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Ada kuasa. Itu yang harus kita imani. Kita percaya tahun ini adalah tahun berkat bagi kita. Amin. Tahun keberuntungan bagi kita. Tahun pemulihan bagi kita. Tahun kesehatan bagi kita. Tetapi kita harus bersandar kepada kekuatan Roh Kudus. Jangan jalan sendiri, saudara-saudara. Jalan sendiri itu susah, minta ampun susahnya. Sertakan Tuhan. Saudara, kalau saudara sertakan Tuhan di dalamnya, saudara akan melihat mujizat demi mujizat, pertolongan demi pertolongan akan terjadi di dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita, saudara-saudara. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini. Ingat, yang lama itu sudah berlalu. Yang baru itu sudah datang. Mari kita raih berkat-berkat baru itu. Hati yang baru, pikiran yang baru, sifat-sifat yang baru. Kita dapatkan itu di tahun ini. Mari kita belajar memandang ke depan, saudara-saudara. Jangan memandang ke belakang lagi. Jangan memandang kesalahan, kekurangan, kelemahan orang lain. Tetapi kita pandang saja ke depan. Dan satu hal, saudara-saudara, kalau saudara mau berubah mulai dari sekarang. Kalau saudara mau melihat di akhir tahun 2021 ada berkat, ada pertolongan, saudara harus berubah dari sekarang, saudara-saudara. Ketika terjadi perubahan dalam hidup saudara, saya percaya Tuhan, berkat-berkat Tuhan
Tuhan akan curahkan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita saudara-saudara. Pandang terus ke depan, jadilah ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati kita. Kita bangkit berdiri. Tahun ini kita akan awali dengan perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita, biarlah perjamuan ini akan menjadi berkat bagi kita. Nanti dengan kasih Kristus persiapan untuk petugas perjamuan kudus Bapak Ardani, kita akan nyanyi satu lagu, Peganglah Tanganku Roh Kudus. Haleluya. Kita minta Roh Kudus memegang tangan kita di tahun 2021 ini. Haleluya. Puji Tuhan.
Ku tak dapat jalan sendiri. Amin. Tanpa Roh, bawalah diriku, bawalah diriku kepada sarana kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Haleluya. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Di awal tahun ini kami ingin bersekutu dengan Engkau lewat perjamuan kudus. Sucikan kami, layakkan kami. Biarlah perjamuan ini mendatangkan berkat bagi kami. Kami mengawali tahun ini dengan kami bersekutu dengan Engkau, makan tubuh dan darah Yesus. Kami percaya ketika Engkau ada di dalam kami ada di dalam Engkau. Ada kuasa, ada mujizat, ada berkat, ada kesehatan, ada pemulihan, ada berkat-berkat Allah akan kami alami ya Tuhan. Tuhan, siapkan hati kami untuk kami menerima perjamuan ini, untuk hidup kami diubahkan, untuk kami berubah di dalam Tuhan menjadi lebih baik. Itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Hamba berdoa untuk Pak Dani, Tuhan kuduskan, Tuhan layakkan. Biarlah berkat Allah turun atas di dalam hidupnya. Kami mau melayani Engkau ya Tuhan. Tuhan tolong juga kami seluruh jemaat Tuhan. Siapkan hati kami untuk kami menerima perjamuan ini. Hamba berdoa, Tuhan kuduskan, Tuhan layakkan. Hamba berdoa, turunlah berkat Tuhan bagi perjamuan ini, supaya kami yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan diberkati oleh Tuhan. Ini doa kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari tetap nyanyikan lagu Hosana Aman.
tangan saudara ada roti dan anggur, melambangkan tubuh dan darah Yesus yang sudah mati, berkorban bagi saya dan saudara, sehingga kita menjadi milik Kristus. Kita imani tahun ini adalah tahun berkat bagi kita. Kita imani tahun ini menjadi tahun pemulihan bagi kita. Sebelum kita akan makan minum, kita akan dengarkan firman Tuhan, dan saudara bisa mengangkat hosti dengan tangan kanan saudara. Kita akan dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Mari kita buka cawan kita. Sebelum itu kita dengar firman Tuhan. Sebelum kita minum, kita dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita berterima kasih. Kita sudah bersekutu dengan darah Yesus, dengan tubuh Yesus. Dia ada di dalam kita, kita ada di dalam Dia. Dan firman Allah katakan, kalau kita ada di dalam Dia, mintalah maka Tuhan akan berikan kepadamu. Kita minta kepada Tuhan, tahun ini adalah tahun berkat bagi kita, tahun keberuntungan, tahun pemulihan, tahun kesehatan, tahun mujizat Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Kita diubahkan, kita ditolong oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terjadi perubahan dalam hidup kami, terjadi transformasi dalam hidup kami. Kami menjadi hidup menjadi lebih baik lagi ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan, Engkau baik bagi kami ya Tuhan. Engkau sangat baik, Engkau sangat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat pertolongan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya mujizat Tuhan sudah terjadi di dalam hidup kami. Kami percaya pertolongan Tuhan sudah terjadi di dalam hidup kami. Kami percaya ada mujizat Tuhan. Tahun ini menjadi tahun yang diberkati Tuhan. Tahun ini menjadi tahun pemulihan bagi kami. Tahun sukacita bagi kami. Tahun damai sejahtera bagi kami. Terimalah berkat-berkat Tuhan. Terimalah mujizat Tuhan. Terimalah keberuntungan. Terimalah kesehatan. Terimalah berkat-berkat ilahi. Tuhan curahkan dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat-jemaat Tuhan
Peganglah tangan Roh Kudus. Saya undang Ibu Gembala akan berdoa firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Firman pun menjadi rema di dalam kehidupan kami. Kami menjadi istri yang baik, menjadi ibu yang baik, menjadi suami yang baik, menjadi orang tua maupun menjadi anak yang baik Tuhan. Untuk kami lebih hari saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena kami tahu kehidupan kami ini adalah kesempatan untuk kami berbuat yang lebih baik lagi Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat setiap kami yang hadir, baik jemaat yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Engkau melihat setiap kelemahan tubuh mereka Tuhan. Kami yang datang dalam kelemahan, dalam keadaan sakit, kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa kesembuhan mengalir di bagian tubuh yang sakit, menjamah, menyembuhkan kami Tuhan. Yang susah Tuhan hiburkan, maka dia mengalami kekurangan di tengah-tengah masa yang sulit ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan berkati kami. Engkau punya banyak sekali cara untuk menolong, memberkati kami umat-umat-Mu yang senantiasa siang malam berseru-seru kepadamu, yang punya persoalan dalam pekerjaan Tuhan. Kami berdoa, kami percaya Engkau yang menjamin kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kami mengandalkan Engkau dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya berkat-berkat-Mu mengalir dalam kehidupan kami. Terlebih berkat rohani, damai sejahtera, sukacita Allah dengan iman kami percaya kami terima Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, lewat perjamuan kudus yang sudah kami terima pagi hari ini. Kami percaya kesembuhan jadi bagian kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dosa-dosa kami, kelemahan kami sudah diampuni oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan, inilah yang didoa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan memberi persembahan, kita akan naikkan pujian sebab Dia hidup. Ada hari esok, kita percaya ada hari esok karena Tuhan yang kita sembah, Dia Allah yang hidup. Haleluya.
Sebagai pengumuman, hari Selasa doa malam kita masih secara virtual melalui grup Facebook jam 7 malam. Kemudian ibadah Sabtu ceria jam 4 sore akan melalui Zoom. Dan akan kita rekam karena ada permintaan dari Foursquare untuk dikirimkan ke video ibadah kita ke mereka. Jadi kita akan mulai lebih awal ya. Jadi mulai Sabtu besok ibadah anak-anak sudah dimulai kembali. Kemudian ibadah hari Minggu adalah ibadah perayaan Natal kita. Akan kita adakan di jam 8 pagi. Jadi ibadah perayaan Natal akan kita adakan pada tanggal 10 Januari 2021. Puji Tuhan. Bapak Ibu, di sini ada yang berulang tahun, adik Treven pada tanggal 2 Januari kita akan berdoa. Kemudian buat Ibu Nino yang berulang tahun pada hari ini tanggal 3 Januari. Kita berdoa juga terus buat pemulihan Pak Rahmat ya, supaya cepat pulih juga. Dan kita berdoa buat keluarga Bapak Ibu Eko yang pagi hari ini menghubungi kami. Kalau mereka sedang dalam keadaan sakit, kita percaya bahwa Tuhan pasti akan menyembuhkan ya. Bapak Saudara, tetap jaga kesehatan, tetap mengikuti protokol kesehatan seperti yang sudah disampaikan oleh pemerintah, dan yang pasti kita terus berdoa. Tuhan pasti akan melindungi kita. Puji Tuhan. Mari kita kita akan mulai lomba. Ini tanggal berapa ya? Tanggal 4. Ini masih tanggal 3, berarti besok kita akan lomba melalui Zoom. Ya, Bapak Ibu ya, kami rindu semua ikut berpartisipasi maupun yang ada di luar kota. Karena bisa melalui Zoom ya. Jadi kami akan mengirimkan passwordnya nanti di grup. Jadi Bapak Ibu juga yang beribadah di rumah bisa mengikuti lomba, dan akan dibagikan hadiahnya pada tanggal 10 Januari di saat ibadah perayaan Natal dengan dress code kita memakai baju batik ya. Zoom mulai jam 7 malam. Jadi lombanya jam 7 malam. Ya, jam 7 karena menunggu ibu-ibu yang mungkin masih bekerja. Kan ada yang bekerja, jadi jam 7 malam diadakan lomba. Saudara tidak lompat-lompat ke lombanya, mudah-mudah karena kan dilakukan secara virtual ya. Kami rindu semua dapat ikut berpartisipasi. Tua muda bisa ikut ya. Ya Bu ya, ikut ya. Puji Tuhan. Itu saja yang jadi pengumuman. Mari sama-sama kita akan bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Sudah diberkati lewat pujian penyembahan, dan firman Allah sudah berbicara kepada kami di awal tahun ini.
kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Pegang tangan kami percaya tahun 2021 adalah tahun berkat bagi kami, tahun keberuntungan bagi kami, tahun mujizat bagi kami, tahun pemulihan bagi kami ya Tuhan. Dan kami percaya penyertaan Tuhan akan kerjakan bagi kami sepanjang tahun ini. Kami sudah awali dengan kami bersekutu dengan Engkau, melakukan perjamuan asa yang kudus. Kami percaya Engkau ada di dalam kami. Biarlah kami selalu tetap bersyukur atas segala kebaikan pertolongan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan saat ini, hamba berdoa untuk adik Treven yang berulang tahun kemarin. Kami berdoa buat anak ini. Tuhan, berkat Allah kiranya turun atas anak Treven. Diberkatilah dalam masa kecilnya, diberkatilah masa tumbuh kembangnya ya Tuhan. Menjadi anak yang takut akan Tuhan, mengasihi orang tua, terutama mengasihi Tuhan. Berkati Treven dengan umur panjang, berkati Treven dengan berkat-berkat dari sorga. Tuhan, tolong orang tuanya Pak Yuda, suami istri, diberkatilah mereka Tuhan, menjadi orang tua yang takut akan Tuhan, menjadi orang tua yang membawa anak-anak untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat keluarga Bapak Ibu Moses. Tuhan, berkati keluarga ini, anak cucu mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berdoa untuk Ibu Ninu saat ini berulang tahun. Pada saat ini Tuhan, diberkatilah Ibu Ninu Tuhan, diberkatilah dengan kesehatan, kekuatan. Berkat Allah kiranya mengalir dalam nama Yesus. Oh Tuhan, berikan dia kesehatan. Tuhan, berkati dia Tuhan. Kami percaya berkat Allah turun atas hidupnya dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Berdoa buat anak-anak cucunya diberkati oleh Tuhan. Ini doa kami kepadamu Tuhan. Hamba berdoa juga Tuhan Yesus untuk keluarga ya Tuhan dari Bapak Ibu Eko. Kami berdoa Tuhan jamah mereka, Tuhan pulihkan kesehatan mereka dari sakit pilek batuk, demam. Kami berdoa di dalam nama Yesus terjadi kesembuhan saat ini. Dalam nama Yesus sembuh. Dalam nama Yesus mereka diberkati oleh Tuhan. Darah Yesus tutup bungkus, mengurapi, memberkati mereka Tuhan. Terima kasih kami berdoa juga Tuhan. Oh, buat adik Yabes yang berulang tahun pada tanggal 29 Tuhan. Kami berdoa Tuhan berkati anak Yabes menjadi anak yang takut akan Tuhan, mengasihi orang tuanya, mengasihi Tuhan. Berkati Bapak Ibu Rahmat dalam mendidik, mengajar Yabes menjadi anak yang dewasa, anak yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus berkat Allah turun atas Yabes. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga buat jemaat Tuhan yang sudah mengembalikan milik Tuhan, yang sudah berkorban, yang sudah ya Tuhan Yesus melayani Tuhan pada kesempatan pada saat ini. Diberkatilah usaha pekerjaan mereka. Kami percaya tingkap-tingkap sorga dibukakan, memberkati jemaat Tuhan yang setia melayani, yang setia ya Tuhan berkorban, yang setia datang membawa persepuluhan, diberkati oleh Tuhan. Kami percaya berkat Allah mereka akan alami di tahun ini. Kami percaya berkat Tuhan mereka akan rasakan, mereka akan nikmati, dan mereka juga akan ya Tuhan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpuji-pujilah nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu. Kami keluarga hamba-Mu, suami, istri, anak-anak kami diberkati oleh Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Kami berdoa bagi bangsa kami. Kami berdoa untuk presiden, wakil presiden, para menteri. Kami berdoa untuk gubernur Jawa Timur yang terkena dampak, yang terkena COVID ya Tuhan. Tuhan jamah Ibu Khofifah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Kami berdoa juga untuk Surabaya, kami berdoa untuk Sidoarjo, kami berdoa untuk lingkungan di mana kami tinggal.
Perumahan ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati pelayanan di tempat ini, pelayanan yang diberkati oleh Tuhan. Di GPDI Betania semakin hari semakin diberkati, diurapi kami ya Tuhan. Yang melayani diurapi oleh Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan, mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Hindarkan jemaat Tuhan dari virus, bakteri, sakit, penyakit. Kami tolak patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai sakit penyakit, engkau tidak berkuasa atas kami. Kami sudah disembuhkan, kami sudah ditolong oleh Tuhan, kami sudah diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan sudah berkorban bagi kami. Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus segala dosa kami. Kami dibebaskan. Tahun ini tahun berkat bagi kami. Di awal tahun 2021 kami melangkah bersama dengan Tuhan. Kami bersama Roh Kudus akan melakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang dahsyat, perkara yang luar biasa terjadi bagi kami. Ini doa kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah nama Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan yang hadir, pulang dengan diberkati Tuhan, pulang dengan kesehatan, pulang dengan sukacita. Ini doa kami kepadamu. Kami bersyukur Tuhan Engkau begitu baik di dalam hidup kami. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan membawa mujizat. Pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada anaknya yang tunggal, persekutuan penghiburan daripada Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita sampai selama-lamanya. Terima kesembuhan, terima mujizat, terima berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus memberkati. Selamat tahun baru. Waduh.